Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Kamis 6 Februari 2025. Hari ini kita merayakan peringatan wajib Santo Paulus Miki dan kawan-kawannya, imam dan martir dari tanah Jepang. Paulus Miki lahir sekitar tahun 1565. Ia lahir dari keluarga bangsawan militer Jepang yang sudah menjadi Kristen. Ia merasakan panggilan untuk hidup religius dari masa mudanya. Paulus Miki bergabung dengan Serikat Yesus pada tahun 1580. Ia menjadi penginjil dan pengkhotbah yang luar biasa. Pada tahun 1597, Hideyoshi, seorang penguasa berpengaruh di Jepang, mendengar hasutan dari seorang pedagang Spanyol yang mengatakan bahwa para misionaris adalah pengkhianat bangsa Jepang. Maka ia menangkap 26 orang yang dianggapnya sebagai pengkhianat, termasuk Paulus Miki. 17 orang Katolik awam Jepang termasuk anak-anak wafat sebagai martir. Pada 5 Februari tahun 1597, ke-26 orang itu dibawa ke tempat eksekusi di luar kota Nagasaki. Mereka diikat pada salib masing-masing dengan belenggu besi dipasang di sekeliling leher mereka. Tombak ditikam kepada mereka masing-masing. Dari atas salib, Paulus Miki terus berkhotbah dengan gagah berani dan memberi semangat bagi umat Kristiani agar tabah dan tetap setia pada iman mereka. Ia baru diam setelah sebuah tombak menembus dadanya. Ke-26 martir ini telah memberikan diri dan membasuh gereja di Jepang dengan darahnya, hingga iman akan Kristus sungguh-sungguh mengakar di tanah Jepang. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus 6 ayat 7 sampai dengan 13. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kerajaan Allah sudah dekat. Percayalah kepada Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus memanggil ke-12 murid dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan kecuali tongkat, roti pun tidak boleh dibawa. Demikian pula bekal dan uang dalam ikat pinggang. Mereka boleh memakai alas kaki, tetapi tidak boleh memakai dua baju. Kata Yesus selanjutnya kepada murid-murid itu, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang ada di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kalau kita nonton iklan-iklan properti zaman sekarang, buat saya menarik sekali. Karena selalu dikatakan rumah siap huni, tinggal bawa koper saja, Senin harga naik. Jaelah, saya pikir enak banget ya. Kalau hanya tinggal bawa koper, lalu menempati rumah, enak. Tapi bayarnya gimana? Lantas barang-barang yang lain mau dikemanakan? Kalau cuma bawa koper nggak perlu bayar. Ini baru istimewa. Sungguh-sungguh layak huni. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini berkisah tentang perutusan ke-12 murid berdua-dua, dan mereka dibekali dengan kuasa Tuhan. Jangan heran kalau Yesus menekankan hal ini kepada para muridnya.
Jangan bawa apa-apa dalam perjalanan kecuali tongkat. Roti pun tidak boleh dibawa. Demikian pula dengan bekal dan uang dalam ikat pinggang. Tidak perlu mereka bawa. Mereka boleh pakai alas kaki, tetapi tidak boleh memakai dua baju. Yesus ingin menekankan, cukuplah bekal kuasa yang ia berikan dalam mewartakan kabar sukacita bagi para muridnya. Nggak perlu bawa bekal roti, uang, baju serep, karena semua itu akan dicukupkan. Yesus menekankan agar pewartaan kabar sukacita tidak terhalang oleh kelekatan-kelekatan dunia. Ia mengajarkan para murid untuk bersikap lepas bebas dan percayalah bahwa kuasanya turut bekerja dalam pelayanan pewartaan mereka. Cukup mereka membawa tongkat sebagai pegangan dan penuntun. Dan pegangan dan penuntun yang utama adalah Yesus sendiri. Mereka boleh pakai alas kaki sebagai pelindung kaki. Dan Tuhan sendiri yang akan melindungi langkah mereka. Sahabat setia Glory yang dikasihi Tuhan, dalam pelayanan terkadang kita menuntut fasilitas. Kita mau melayani kalau ada keuntungan dan kenikmatan. Kita mau melayani kalau ada cuancen dan cia-cia makan-makan. Wah. Kalau tidak, buat apa hanya capek-capekin saja? Hari ini Tuhan memberikan pesan kepada kita semua para pelayan-pelayannya. Cukuplah bekal kuasa yang Tuhan berikan, Tuhan sediakan untuk kita. Semoga kita boleh menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang bahagia, pelayan-pelayan Tuhan yang tulus dalam mewartakan kabar sukacita. Selamat bermenung, Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.